Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan di dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Doa saya saudara tetap penuh semangat, baik-baik dan terus di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu membuka hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan memberi hikmat kepada kita. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus Tuhan, untuk segala kasih setia-Mu menyertai hidup kami. Sepanjang malam, pemeliharaan-Mu dapat kami rasakan. Dan di pagi ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, agar Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami mau belajar dalam firman-Mu, dan kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mampukanlah kami untuk mengerti setiap rencana-Mu, mengerti setiap firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan semua pekerjaan kami dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 6 November 2023, tertulis dalam kitab Lukas 11 ayat 13. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Garihamu akan najahati uboto mangalehon nading gantu aka anak konmuna lam solehonon ni amai sian banua gijang ton di parbadia tu akan mangidoi sian ibana. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan pasti menjawab doa. Saya yakin itu. Apakah saudara juga yakin akan hal itu? Ada lagu rohani yang mengatakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa, ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Asal ku hidup suci tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Ya, Tuhan pasti menjawab doa kita. Tuhan pasti mendengar apa yang kita minta. Dan Tuhan akan menjawabnya seturut dengan kehendaknya, menurut waktu yang tepat, waktunya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, jika Tuhan pasti menjawab doa, tentu inilah sukacita dan penghiburan bagi kita. Di dalam berbagai pergumulan, di dalam perjalanan hidup, berdoalah kepada Tuhan dan minta apa saja di dalam iman kepadanya. Percayalah, jika kita hidup tidak menurut dunia, tetapi hidup di dalam firman-Nya, apa saja yang kita pinta pasti diberikannya. Ini selaras dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dikatakan lagi dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tentu ini adalah satu jaminan bagi kita. Jika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan diberikan. Jika kita hidup menurut firman-Nya,
maka kita pasti akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian di mana Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Dan tentu ini adalah juga pengajaran bagi kita, bagaimana kita meminta kepada Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan kita sering meminta ini dan itu, berharap mendapatkan ini dan itu. Kita sering sekali meminta banyak hal yang kita inginkan. Tetapi ketahuilah saudara, bahwasanya Tuhan akan menjawab dan memberikan apa yang kita perlu. Melebihi dari apa yang kita pinta akan diberikannya, jika Tuhan menganggap itu perlu bagi kita. Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu, yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, yang akan memberikan kepada kita apa saja yang kita minta di dalam iman dan kepercayaan. Tentu ada bagian yang harus kita kerjakan di dalam doa permohonan kepada Tuhan. Kehidupan kita harus di dalam kebenaran. Kita hidup di dalam keberimanan yang sungguh-sungguh, tidak berpura-pura. Di dalam berbagai situasi kehidupan, kita sungguh-sungguh percaya kalau Dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Tidak akan dibiarkannya orang-orang yang sungguh-sungguh meminta di dalam iman kepadanya. Seperti apa yang kita baca pada hari ini, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Apakah itu? Roh Kudus. Jika Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, maka hidup kita akan semakin lebih baik. Roh Kudus akan menuntun kita, mengajar kita untuk terus melakukan yang dikehendaki Tuhan. Sehingga dengan segala perbuatan baik yang dituntun oleh Roh Kudus, mendatangkan sukacita Allah dan memberikan apa yang kita perlukan. Analogi yang diberikan Yesus di dalam hal meminta, di dalam perikop kita adalah ketika seorang sahabat meminta kepada sahabatnya. Dia terus meminta, sekalipun berat, sekalipun merasa disusahkan, tetapi seorang sahabat memberikan apa yang dipinta oleh sahabatnya. Melebihi daripada itu, kasih Yesus kepada kita, karena Dia adalah sahabat yang sejati. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah meminta. Engkau pasti akan diberikan. Teruslah mencari, maka engkau akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Karena semua sukacita, semua kebahagiaan adalah milik Allah yang akan dicurahkan bagimu yang setia. Jangan pernah berhenti ya. Jangan mengeluh ketika doamu belum dijawab. Percayalah, saatnya akan tiba. Dia akan memberikan yang terbaik untukmu. Sebagaimana seorang bapa akan memberikan, memenuhi segala kebutuhan anaknya. Jauh lebih dahsyat kasih Allah kepada kita. Dia tahu apa yang kita perlukan hari ini, esok, dan untuk selamanya. Serahkanlah seluruh hidupmu dan percayalah Tuhan akan memberikan yang terbaik kepadamu. Mintalah, maka Dia akan memberikan. Teruslah mencari di dalam iman, maka engkau akan mendapatkan, karena Tuhan sudah menyiapkan untukmu. Ketuklah pintu, pintu jawaban, pintu sukacita, pintu keabadian akan dibukakan bagimu yang terus setia, berdoa, dan beriman kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus memberikan kekuatan bagi kami. Engkau adalah Tuhan yang setia, Bapa yang baik, yang terus memberikan apa yang kami perlukan. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk tetap setia menjalani kehidupan, untuk tetap menyerahkan seluruh hidup kami dan bergantung hanya kepadamu saja. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.